adalah pengertian lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es, salju, gletser, suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Menurut Flynn 1957, gletser adalah massa es dan tubuh es yang terbentuk karena reskristalisasi salju dan lelehan air yang terletak dalam suatu lahan dan memberikan kenampakan tersendiri, yaitu suatu bentukan gerakan. Gletser tersusun oleh es, sejumlah udara kecil, air, dan hajuran batu. Berat gletser yaitu 900 kg per meter kubik. Gletser terbentuk di daerah kutub yang tingkat peluburannya rendah. Dua, syarat-syarat lahan glasial. Yang pertama, adanya hasil endapan salju, dan yang kedua, terdapat pada ketinggian kurang dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Ya, ciri-ciri lahan glasial. Yang pertama, adanya alur-alur yang arahnya relatif sejajar pada permukaan batuan sebagai akibat dan torehan gletser. Yang kedua, adanya es salju gletser sebagai agen yang membentuk bentang alamnya. Sifat-sifat khas pergerakan lahan glasial. Yang pertama, pada tepi gerakan, gletser lebih lambat daripada bagian tengah. Pada ujung lidah gletser lebih lambat pada bagian akarnya. Gletser semakin lama semakin pendek. Kemudian, garis yang menunjukkan gerakan yang paling cepat letaknya berada di tengah-tengah. Gejalanya sama pada garis arus sungai, yaitu pada belokan garis arus terletak pada belokan luar. Faktor pembentuk lahan glasial. Yang pertama, eksalasi adalah erosi yang disebabkan oleh gletser atau es. Aliran gletser atau es tersebut dalam perjalanannya mengalir dan mengikis material yang dilewatinya. Kedua, sedimentasi adalah proses pengendapan dari material yang dikikis dan ditransfer oleh es atau gletser. Kemudian, ada faktor pendukung pembentukan lahan glasial. Yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Kedua, suhu lingkungan rendah. Ketiga, pada musim dingin, air terakumulasi dengan jumlah yang besar. Keempat, tingkat peluburannya yang rendah. Tipe bentang alam glasial. Yang pertama, ada alpine glaciation, yaitu terbentuk pada daerah pegunungan. Kemudian ada continental glaciation, yaitu bila suatu wilayah yang luas tertutup oleh gletser. Pembentukan lahan glasial. Bentuk lahan asal proses glasial yang terbentuk oleh kerja glasier sebagai salah satu agen geografik yang membentuknya. Kerja glasier merupakan salah satu proses eksogen, sehingga dalam pembentukannya lahan dan proses kerja yang terdiri dari erosi, deposisi, dan deposisi. Erosi glasial. Mekanisme erosi di lingkungan glasial berhubungan langsung dengan proses pergerakan es dan pembekuan es atau freezing. Shearing atau gaya gas yang terjadi dapat menyebabkan panas, dan ada bagian es yang mencair yang menyebabkan diskontinuitas dalam tubuh glasier. Akibatnya, glasier bergerak secara perlahan. Kecepatan dari gerakan glasier ini berbeda. Di bagian tengah akan bergerak lebih cepat dibandingkan bagian tepinya. Glacial abrasion. Ketika glasier bergerak, ada erosi yang terjadi karena gerusannya dengan batuan samping. Maka mekanisme erosi ini bisa terjadi bila es mengeruk bedrock yang dikenal sebagai glacial buckling. Sama seperti aliran lainnya, di mana streamroad bedrock yang terjadi akibat arus faksi ini akan mengerus dan mengerosi bedrock secara efektif. Es buckling. Ketika es mengalir ke bawah lereng atau longsoran dan sejenisnya, maka es yang tadi akan melewati bedrock yang ada di bawahnya. Artinya, bongkah-bongkah atau serutan-serutan es yang tadi akan mengerus batuan yang dilewatinya pada dinding lereng, maka akan meninggalkan impresi atau jejak berupa permukaan bedrock yang kasar, dan produknya juga berupa bongkahan-bongkahan yang kasar yang diendapkan di end moraine. Impresi topografis hasil es buckling ini akan membentuk gambaran morfologi berupa singkapan bedrock. Selain proses es buckling, ada tubuh bedrock yang tersingkap ke permukaan menembus tumpukan glasier di atasnya karena mencairnya glasier. Maka ada bukit-bukit kecil yang mengisi daerah glasier ini, seperti pulau di hamparan laut es yang dikenal sebagai nunataks. Freeze atau action. Ketika fluida masuk ke dalam pori atau rekahan batuan, maka kristal tadi bisa tumbuh menjadi mineral sekunder seperti garam-garam karbonat dan anhidrit. Karena ada volume air yang masuk dan temperatur terjaga, maka bisa terjadi pengkristalan es. Es tidak bisa menjangkau daerah yang lebih dalam dari rekahan. Macam-macam glasial dan perbedaannya.
A. Cold Glacier merupakan glasier yang ada di daerah dingin atau kutub. Tingkat glasier advance-nya sangat tinggi, meski glasier retreat-nya juga bertahun-tahun karena pemanasan global. Karena kondisi iklim yang sangat dingin dan glasier advance-nya cukup signifikan, maka glasier ini bergerak cenderung statik dan ukuran bertambah. Akibatnya proses sedimentasi cukup lambat terjadi di lingkungan terestrial atau darat. B. Temperate glacier, istilah untuk glasier yang berada di daerah yang hangat, umumnya mengisi daerah-daerah yang tinggi seperti Puncak Jayawijaya di Papua. Polythermal glacier, hampir semua glasier bersifat polythermal glacier, tapi umumnya terdapat di daerah yang hangat atau temperate. Polythermal glacier merupakan glasier yang bagian bawahnya panas dan bagian atasnya dingin. Bentuk lahan glasial. Yang pertama, destruksional, ledok berundak, sirku, palung glasial, bukit mirip tanduk, horn, igir-igir yang kasar dan tajam atau arates. A. Sirku merupakan bantuan destruksional berupa ledok berundak, umumnya terletak pada bagian di atas lembah yang dalam. Sirku dicirikan oleh sedikitnya massa es terdapat pada cekungan ataupun bentuk cekungan tersebut dipengaruhi oleh batuan dasar. B. Palung glasial, sebuah lembah berbentuk U mendalam yang terbentuk oleh erosi glasial. C. Bukit horn, bukit bersaljuan seperti tanduk hewan. Destruksional, morena, dramin, esker, kame, dan dead ice. A. Morena, bentuk lahan hasil deposisi glasial yang tersusun oleh til lapisan sedimen atau bedcore, seringkali termodifikasi oleh meltwater. Morena dapat diklasifikasikan berdasarkan arah aliran glasial, yaitu pertama, morena paralel terhadap arah aliran es, dapat terletak pada bagian tepi atau disebut morena lateral, atau pada bagian tengah disebut morena medial. Kedua, morena yang melintang terhadap aliran es, misalnya end-moraine dan post-moraine. Ketiga, morena dengan arah tidak teratur. B. Dead ice, bentuk lahan glasial hasil dari proses ablasi yang meninggalkan kumpulan debris dengan susunan tidak teratur. Dramin terbentuk oleh deposisi glasial, sering disebut morena subglasial karena material terdeposisi tersangkut melalui dasar glasier. Sumbu memanjang menunjukkan arah pergerakan glasial. Dramin dibatasi oleh meltwater. D. Esker, bentuk lahan dengan morfologi bukit memanjang, berkelok, kadang terputus. Tingginya berkisar 200 meter, lebarnya 3 km dan panjangnya 100 km. E. Kame, bentuk lahan dengan morfologi berbukit dengan material hasil pengendapan pada lokasi tertentu, misal di dalam atau di sepanjang glasial. F. Meltwater, air pencarian glacier dapat mengalir pada permukaan glasial, subglasial, engglasial. Kedalamannya berfluktuasi pada kondisi iklim. G. Kettle lakes, kettle lakes adalah meltwater yang menempati cekungan antara kame sehingga bentuknya menyerupai danau. Contoh bentuk lahan glasial yang sering kita ketahui. Yang pertama ada valley glacier. Glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kedua ada iceberg, yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief tinggi permukaan dan curah hujan. Tiga, ada ice sheet atau es cap. Glacier yang didapatkan di daerah yang rendah dan luas. Es cap mendapati daerah yang sangat luas, sedangkan es cap menempati daerah yang sempit. Tipe ini merupakan selubung es yang luas sekali meliputi sebagian besar dari daratan, sehingga reliefnya hampir tidak ada yang terlihat, terutama di Greenland. Manfaat glacier. Yang pertama, terbentuknya macam-macam danau glasial. Yang kedua, terbentuknya fjord sebagai hasil erosi glasial. Ketiga, sebagai tempat penelitian ahli glasiologi. Keempat, sebagai tempat olahraga ski. Kelima, sebagai sumber mata air di bawahnya. Keenam, daerah dataran yang tertutup oleh es menyebabkan kebudayaan yang khas. 10. Dampak dari bentuk lahan glasial. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. 1. Kerusakan lingkungan akibat pengambilan bahan urugan. Kedua, perluasan potensi penyemaran laut karena bertambahnya luas dan daratan. Ketiga, terjadinya genangan air dan bahaya banjir. Keempat, kerusakan ekosistem yang mengakibatkan penurunan biota laut. Kemudian dampak terhadap sosial ekonomi. 1. Berkurangnya tempat untuk publik. Kedua, keuntungan hanya dirasakan oleh pihak pengelola. Ketiga, biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan akibat reklamasi lebih besar. 4. Terjadi kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas. Kelima, mengakibatkan perubahan kehidupan sosial ekonomi.